Iya, jadi kita lagi nunggu sebentar. Bu Intan akan gabung melalui IG-nya ya Smart. Tutup itunya. Ya, Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yesi? Alhamdulillah baik Bu. Bingung-bingung dikit ya Bu. Oh, banget. Sampai panggil bantuan, bala bantuan biasa anak. Iya Biasa sih, Bu sama. Yes. Kita kan Mm-mm. emak-emak kolonial, anak-anak kan milenial. Kolonial ya, istilah baru tuh Bu. Oh iya Iya. benar, kita generasi kolonial. Gimana sehat Bu Yes? Alhamdulillah sehat Bu Intan. Bu Intan gimana? Ini udah Bandung sampai rumah berarti? di ini di klinik. Oh di klinik. Oh tadi mau ke klinik. Mm-mm. Oh iya Iya. nih teman-teman. Jadi kebetulan tadi Bu Intan curhat dikit jam 7 ya Bu. Sempat macet, macet, kebanjiran, mobilnya mogok. Bukan kebanjiran, memang Bekasi lagi beberapa daerah nih ada banjir, kiriman air dari Bogor. Gitu. Hmm. Tadi sempat nerabas banjir setinggi dengkul lah Bu, biasa. Pas Aduh. mesinnya dimatiin nggak bisa jalan. Jadi kita nge-grab deh ke sini. Oh, tapi cepet juga berarti ya Bu. Udah deket berarti ke klinik. Udah di ini kok, udah masih di daerah Galaksi. Oh iya, ya Mm-mm. udah. Nah, aku buka dulu bentar ya Bu. Oke. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah nonton tepat jam 8. Terus aku juga pengen ngucapin terima kasih juga nih buat Bu Intan yang udah bersedia hadir di IG live-nya perdana nih Bu, perdananya Oh menjadi Mekar. iya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol, sharing sih sama Bu Intan gitu. Terkait bermain nih Bu, karena kan Bu Intan ahli fisioterapis nih. Jadi gimana sih Ya pandangan fisioterapi? ahli. Insya Allah ahli ya Bu ya. Ya, Iya, ya. jadi Bu Intan ini pengen sharing-sharing aja sih Bu terkait bermain tuh seperti apa sih kalau menurut pandangan fisioterapis gitu. Terutama lebih fokus lagi sih bermainnya di saat masa pandemi gini gitu. Jadi kayak eh, berpengaruh nggak sih bermain di masa pandemi sama sebelum masa pandemi gitu? Apakah ada bedanya gitu sih? Gitu Bu. Iya, Bu ya. mau ada opininya nggak Bu dari Ibu? Suaranya agak putus-putus Bu Yes, kenapa? Mau Putus-putus apa? ya. Hmm. Iya, Ibu ada yang mau disampaikan dulu gitu terkait apa sih permainan gitu dan bermain tuh seperti apa menurut pandangan fisioterapis? Oh iya. Terima kasih Bu Yesi atas undangannya dan terima kasih juga sudah menjadi narasumber perdana di Menjadi Mekar. Nah, Wih, uh, saya akan bahas permainan atau bermain ditinjau dari sudut pandang mungkin lebih ke fisioterapi ya, lebih ke tumbuh kembang anaknya Bu Yes ya. Nah, iya. permainan, apa sih itu permainan? Permainan itu sesuatu yang bisa dimainkan. Bisa juga aktivitas yang dapat dimainkan. Nah, namun aktivitas atau permainan yang akan dimainkan itu sebisa mungkin harus membuat anak bahagia, senang, dan tidak terpaksa. Nah, bermain ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu dapat menstimulasi tumbuh kembang anak. Nah, Hmm. Bu Yesi, kalau tangga tumbuh kembang anak itu pondasi dasarnya itu adalah sensori. Di sini ada 7 sensori. Nah, 7 sensori ini bisa berkembang itu Hmm. dengan bermain. Jadi memang ini bermain itu sangat penting buat anak karena dunia anak itu memang dunia bermain. Dan satu hal yang harus mungkin orang tua atau kita ketahui bahwasannya gerakan kecil anak itu kalau dia bahagia, kalau dia senang itu akan melepaskan yang namanya neurotransmitter. Nah, ini seperti dopamin. Nah, ini fungsinya untuk membantu agar otak itu
tetap aktif. Jadi makanan otak itu adalah bergerak. Jadi dengan bermain, dengan bergerak ini akan membuat otak tetap aktif. Nah, seperti itu Bu Yesi. Wah, berarti semua 7 sensori itu bisa Bu dengan bermain? Nggak dengan belajar? Bisa, semua tujuh. Jadi sebetulnya kalau untuk anak bermain itu ya belajar. Karena kan anak itu bisa mengambil apa ya istilahnya. Jadi dengan bermain itu anak itu proses belajar sesungguhnya. Karena untuk anak itu yang penting itu adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi 7 sensori itu nanti akan berkembang dengan cepat jika anak belajar sambil bermain atau sebetulnya kalau saya sih untuk anak khususnya untuk anak 5 tahun ke bawah ya Bu Yesi ya 7 tahun ke bawah itu ya belajar itu ya bermain. 7 sensori itu dari mulai panca indera udah pasti semua tahu ya, visual, kemudian auditori, kemudian taktil, kemudian gustatori, olfaktori, ditambah panca indera internal yaitu vestibular dan proprioseptik sendi. Dengan bermain ini akan terstimulasi dengan baik dan akhirnya tumbuh kembang anak itu akan optimal. Kalau sensorinya yang fondasi awalnya terstimulasi dengan baik, ini kan fondasi awalnya sensori nih Bu Yes, ada 7 sensori. Tangga yang selanjutnya itu motorik kasar. Motorik kasar itu seperti berguling, merangkak, memanjat, berlari, melompat, itu motorik kasar. Kemudian motorik halus, ya. Motorik halus itu seperti menyendok, ya, kemudian memegang, kemudian melipat, menggulung, itu motorik halus. Atau nanti motorik halus tingkat tingginya itu sampai ke menulis, ya. Nah, kemudian setelah motorik halus itu motorik oral. Motorik oral itu bagian untuk bicara. Dia bisa dengan bermain meniup, kemudian gembungkan pipi, permainan-permainan senam lidah, senam pipi dan bagian leher. Kemudian dari motorik oral itu nanti ada bicara dan bahasa. Dengan sendirinya nanti akan terstimulasi bicara dan bahasa. Kemudian ada komunikasi 2 arah. Kemudian tangga selanjutnya adalah kognitif. Setelah kognitif ya akademik, nanti akan terlihat akademiknya. Kalau tangga bawahnya fondasinya terstimulasi dengan baik, maka nanti kognitif dan akademiknya akan bagus. Seperti itu Bu Yesi. Oh gitu, jadi maksudnya berpengaruh banget nih Bu ya, anak yang kurang bermain dengan anak yang bermainnya cukup gitu. Oh iya, Untuk anak yang iya betul Bu Yesi. Anak yang yang jarang bermain, jarang bergerak, stimulasinya misalnya gini. Ini masa pandemi ya Bu Yesi ya. Rata-rata namanya di rumah orang tua mungkin sibuk ya, atau mungkin bingung permainan apa sih yang bisa dikasih ke anaknya selama di rumah. Mungkin kreativitas orang tua bukannya nggak kreatif, karena mungkin banyak pekerjaan juga yang harus diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses belajar saat ini sudah daring, pakai gadget. Nah, ini hati-hati sekali, orang tua harus bijak dalam menggunakan gadget. Jangan akhirnya kebablasan, karena di masa pandemi ini akhirnya anak-anak dibebaskan menggunakan gadget. Intinya yang penting anak anteng, yang penting anak aman. Untuk anak di bawah 7 tahun, penggunaan gadget itu harus dibatasi. Setelah selesai daring dari sekolah, stop gadgetnya, kemudian ajak anak bermain sesungguhnya, tidak dengan gadget. Karena bahaya gadget itu banyak banget Bu Yesi. Ya, bahaya gadget itu yang pertama, anak nanti akan mengalami gangguan emosi dan perilaku. Kemudian ada gangguan atensi dan konsentrasi, kemudian ada gangguan interaksi sosial. Nah, kalau untuk anak, bahkan anak yang di bawah 3 tahun, kalau terus dikasih stimulasi gadget, nanti ada gangguan keterlambatan bicara. Seperti itu Bu Yesi. Oh gitu Bu. Apakah permainan di gadget itu nggak bisa membantu gitu Bu? Maksudnya jadi salah satu stimulasi gitu untuk memberikan stimulasi kepada anak? Sebetulnya bisa, tapi tidak semua anak bisa
apa ya, bisa dengan stimulasi gadget. Salah satunya mungkin bisa, tapi memang gadget tidak bisa dijadikan alat bermain untuk bisa menstimulasi. Karena anak di gadget itu anak hanya mungkin visual dan auditori, tapi kan anak itu butuh stimulasi, itu kan cuma 2 sensori ya. Visual, visualnya juga terbatas Bu Yesi, hati-hati kalau di gadget itu ada radiasi kan, ada radiasinya juga, kemudian pencahayaannya yang mungkin nggak aman, kecuali kalau ada filter cahaya yang memang aman untuk mata. Dan itu kalau untuk saya, untuk gadget, visualnya juga itu juga tidak menstimulasi, benar-benar menjadi stimulasi yang baik untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, tidak gitu. Bahkan ini malah cenderung jadi menghambat, karena kita butuh 7 sensori tadi, tidak hanya auditori gitu. Ke semuanya ya Bu berarti. Iya, dan hati-hati orang tua jangan apa ya istilahnya, menjadikan gadget sebagai alat untuk stimulasi atau alat untuk anak bermain. Karena ini sebetulnya gadget itu kalau tidak digunakan dengan bijak itu malah akan menghambat tumbuh kembang anak seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya Bu Yesi. Oke, baik Bu. Memang hanya 2 itulah ya Bu ya. Jadi kayak kurang menyeluruh istilahnya. Iya, kurang menyeluruh. Nah Bu, boleh kasih inspirasi nggak nih Bu ke kita? Apa sih minimal 5 kali gitu ya Bu? Mainan-mainan yang bisa kita mainin di dalam ruangan gitu Bu. Jadi kan kita Kalau banyak di rumah nih Bu. Oh iya, kalau di rumah sebetulnya sih anak-anak itu kan memang apa ya, kecenderungannya memang habitnya ya, memang dunianya itu bermain, jadi dia tuh refleks memang apapun bisa dijadikan permainan. Sebetulnya sih saya menginginkan orang tua itu pada saat di rumah itu lebih kreatif dalam apa ya, mengajak anak bermain, mendampingi anak bermain, permainan-permainan yang dapat menstimulasi tumbuh kembang anak, yang dapat mengembangkan potensi anak. Setiap anak itu senang bermain. Apa aja nih Bu Yesi, itu bisa dijadiin mainan buat anak. Anak melihat alat-alat dapur itu bisa dijadiin mainan. Piring plastik itu bisa kita putar-putar set kan, putar-putar. Kemudian anak ngelihat, nanti dia akan mencoba. Sebetulnya sih permainan-permainan di rumah itu nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang apa ya, istilahnya yang canggih-canggih. Banyak apa sih permainan-permainan sederhana seperti tadi saya contohkan, alat dapur bisa dijadiin mainan buat anak-anak, perabotan rumah tangga. Jadi anak-anak kita itu sebetulnya kreatif. Dia ngelihat apapun, kursi aja itu bisa dijadiin permainan. Ntar dia bisa merangkak di kolong kursi, kemudian dia bisa kursi nanti dijejer-jejerin, dia bisa apa jalan di titiannya seperti itu. Tapi memang dalam bermain anak itu harus kita awasi dan kita harus bisa mengontrol gerakan anak. Jadi anak itu tetap harus bisa mengontrol gerakannya dengan baik. Jadi nanti ini masuk tetap ke stimulasi proprioseptiknya. Jadi anak tuh harus ngeh sama bagian tubuhnya. Permainan sederhana yang nggak perlu alat ya Bu Yesi. Jadi hanya bagian tubuh aja, bagian tubuh anak kita. Itu kita bisa menulis, misalnya menulis angka di punggung anak. Jadi punggung di belakang anak yang saya suruh nebak. Misalnya anaknya udah tahu angka 1 sampai 5. Kita misalnya gini, angka berapa Dek? Tebak gitu. Nanti anak bisa nutup mata. Minimal anak itu berkonsentrasi untuk dapat menebak, oh gerakan ibunya di punggung anak itu gerakannya begini. Angka berapa? Angka 3, ya pintar. Angka berapa? Angka 2. Itu dulu juga permainan saya waktu kecil Bu Yesi. Jadi suka di punggung di punggung belakang itu suka ibu saya suka angka berapa, atau kalau anak yang udah agak besar kita bisa menuliskan kata. Misalnya I B U di punggung. Apa tulisannya? Ntar anak menyusun sendiri. Ibu. Nah itu sebetulnya tuh ini proprioseptik sendi, kemudian taktil juga dapat, atau visual juga bisa. Proprioseptik sendi bisa menuliskan angka di udara.
Jadi ini bagus untuk anak-anak disleksia, anak-anak dispraksia. Jadi misalnya nulis di udara bareng-bareng sama ibunya. Yuk, tulis angka 3. Ya, 3. Tulis angka 4. Iya, 4. Seperti itu. Jadi atau permainan-permainan tradisional kayak bekel. Itu motorik halus tingkat tinggi tuh bekel. Bekel, kemudian congklak gitu. Terus mainan demprak gunung. Di rumah masih bisa kok main demprak gunung, itu motorik kasar. Kalau tadi kan bekel itu motorik halus ya. Kemudian main congklak itu motorik halus. Demprak gunung, kemudian lompat satu kaki, tapi tetap harus anak bisa ngontrol gerakannya, nggak boleh terburu-buru. Jadi harus kita kasih instruksi. Tapi ya anak juga harus dibuat senang dalam bermain, karena ini bermain gitu. Wah, berarti sebenarnya modal semua Bu permainannya ya. Maksudnya bisa yang tanpa alat bahkan gitu. Iya. Oke Bu, kalau yang di luar ruangan nih Bu, kayak mungkin luarnya juga kan sekarang anak-anak nggak bisa dilepas sampai jauh gitu ya Bu ya. Jadi khawatir, maksudnya ya ada virus gitu kan ataupun yang lainnya. Nah, permainan apa sih yang bisa dimainin di halaman rumah gitu atau di depan rumah gitu? Iya, sekarang kan memang ruang gerak bermain anak itu terbatas ya karena pandemi. Sebetulnya ya kalau ini memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau permainan di luar rumah itu memang harusnya anak tuh bisa mengeksplor seluas-luasnya. Jadi visualnya itu memandang itu tidak terbatas jauh, memang nggak ada batasannya gitu kan, karena di luar. Kemudian kalau memang akhirnya harus di sekitar rumah, di halaman rumah, ya tetap aja visual anak itu terbatas dengan ukuran teras ya Bu, gitu. Paling anak hanya bisa memandang ke langit yang luas gitu kan, membentang langit, tapi tetap juga karena memang ada tembok tembok pagar, tembok teras, itu kan terbatas visualnya. Cuma permainan untuk di teras ya sebetulnya banyak sih. Yang penting intinya permainan kalau untuk di luar ruangan ya mungkin lebih ke permainan yang bisa menstimulasi motorik kasar. Jadi anak bisa melompat 2 kaki, kemudian anak bisa lompat 1 kaki, anak bisa berlari, kemudian anak bisa permainan-permainan yang lempar tangkap bola. Mungkin kalau di dalam kan terlalu sempit, jadi di teras rumah tuh lempar tangkap bola itu Bu Yesi, itu selain visual anak, jadi anak dilatih visualnya untuk bisa fokus. Misalnya lempar bola ke dalam ring, atau misalnya bersama ayah bundanya, sama adik-adiknya, sama kakaknya, lempar tangkap bola, itu anak harus bisa fokus. Kemudian motor planningnya juga terlatih, proprioceptif sendi, bagaimana anak menangkap, bagaimana anak melempar, itu penting banget. Dan ini bagus untuk stimulasi anak. Jadi kalau di dalam rumah mungkin ya motorik kasar juga bisa dilatih, motorik halusnya juga bisa dilatih. Tapi kalau di luar mungkin lebih banyak itu otot-otot besar yang akan kita stimulasi, yang akan kita latih, otot-otot besarnya lah. Jadi lebih ke motorik kasar. Dan ini permainannya memang harus disesuaikan sama usia anak. Jadi orang tua di rumah, orang tua harus tahu kemampuan motorik anak dan usianya. Misalnya usianya 2 tahun, oh anaknya harus sudah bisa melompat. Tuh, jadi ya ini sangat penting ya, informasi ini untuk orang tua. Jadi orang tua harus paham usia anak dan kemampuan motoriknya. Seperti itu Bu Yesi. Oh gitu Bu. Nah Ibu biasanya nih yang agak masalah, kalau misalnya bukan masalah sih, agak menantang gitu kalau misalnya anaknya itu beragam usia Bu. Misalnya kayak ada yang usia SD, usia TK, kemudian masih batita bahkan. Nah itu gimana sih biar seru gitu Bu main barengnya gitu. Entah di dalam rumah atau di luar rumah. Oke. Memang ini membutuhkan kreativitas orang tua untuk bisa bermain bersama, bareng-bareng, bekerja sama. Ini bagus banget Bu Yesi, karena di sini ada kedekatan emosi sesama anggota keluarga. Nah, sebetulnya ya
apa ya, ada hikmahnya lah pandemi ini. Jadi lebih mendekatkan satu sama lain di antara keluarga. Seperti itu Bu Yesi. Jadi permainan-permainan yang bisa dari, karena usianya berbeda-beda ya, dari usianya balita sampai yang mungkin sudah remaja, yaitu mungkin nanti kakaknya yang remaja yang bisa menjadi pimpinan dalam bermain gitu. Dan semuanya bisa kok. Dan ini dilihat juga sama kondisi lingkungan rumah, kondisi anak-anak gitu. Bisa main bareng, misalnya tebak-tebakan atau main tak umpet, atau ya pokoknya bisa merangsang anak untuk bisa gembira, bisa bahagia gitu Bu Yesi. Jadi kata kuncinya harus bahagia ya Bu, bahagia dan bergerak. Iya, bergerak, karena makanan otak itu bergerak. Ya, dengan bergerak melepaskan neurotransmitter seperti dopamin yang itu akan membuat otak tetap aktif. Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau menurut Ibu, kalau melihat sekarang pandemi nih, porsinya untuk makan di dalam ruang dan di luar ruang itu seperti apa sih menurut Ibu? Maksudnya kayak harus berapa persenkah di luar, di dalam gitu? Kalau dulu sebelum pandemi sih seharusnya bisa seimbang ya antara di dalam sama di luar kalau menurut saya, karena memang dua-duanya itu penting. Di luar ruangan juga anak itu bisa mengeksplor seluas-luasnya, kemudian tidak terbatas. Di luar ruangan itu anak itu bisa adaptasi dengan lingkungan, bukan hanya dengan orang, tapi dengan lingkungan, semua dengan alam. Anak itu bisa merasakan hembusan angin, daun bergoyang, anak bisa melihat daun jatuh. Ada hal-hal yang alam lakukan itu, anak itu sebetulnya mendengar, auditorinya tuh dapat, dan itu masuk ke alam bawah sadar anak. Bagaimana anak memperhatikan lingkungan sekitar, dan ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga ya kalau di luar ruangan, di alam. Dan itu penting banget buat anak untuk stimulasi. Bahkan untuk tadi yang sudah saya jelaskan, jarak pandang anak, visual anak tuh bebas melihat. Jadi tidak terbatas. Kalau di dalam ruangan ya memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya itu memang kelebihannya bisa lebih dekat sama keluarga, kemudian emosi juga dapat sesama anggota keluarga. Kemudian tapi kalau kekurangannya ya anak akan bergerak dan melihat visualnya yang sebatas ukuran rumah, terbatas gitu visualnya. Cuma ada bagusnya juga Bu Yesi untuk rasa keengehan dia sama badannya dia, sama dirinya dia gitu loh. Oh, saya tuh nih ada di rumah gitu. Jadi kalau di rumah itu jadi dia akan sama regulasi dirinya tuh dapat. Karena kan terbatas dengan ruangan-ruangan yang mungkin sempit, kecil. Nah, kalau untuk porsinya, karena di masa pandemi memang anak dianjurkan, bukan dilarang, dianjurkan untuk tetap di dalam rumah. Tapi saran saya sesekali nggak apa-apa tetap keluar di depan rumah, tetap memakai protokol kesehatan, masker. Kalau memang bisa bersepeda di ruangan depan gangnya gitulah Bu Yesi, nggak apa-apa, bisa bersepeda atau bisa lari-lari kecil atau berjemur. Kalau memang terasnya cukup besar ya bisa bermain di terasnya. Jadi memang porsinya ya saat ini mungkin lebih 30-70 kali ya, 70% itu lebih stimulasi di luar ruangan yang tidak didapat di dalam ruangan. Seperti itu, interaksi dengan alam itu yang paling penting. Rata-rata anak itu kalau keluar rumah itu melihat tempat yang luas, penuh warna-warni, itu anak pasti langsung lari main. Jadi itulah, iya. Otomatis itu refleks bahagianya anak tuh kalau keluar, wah langsung cepat. Tapi kalau dilarang-larang tuh kayak ada sesuatu ya yang bikin anak ya akhirnya, kalau bahasa kita mah bukan stres juga sih, mungkin gumoh kali ya, kebanyakan di rumah terus.
Tuh, jadi memang ya kalau terus-terusan di rumah juga sih, apalagi kalau full 100% di rumah nggak keluar sama sekali gitu. Makanya kalaupun memang harus di rumah full ya, orang tua harus kreatif dengan permainan-permainan yang menstimulasi 7 sensori tadi. Seperti itu Bu Yesi. Baik, Bu. Wah, kita udah setengah jalan nih, Bu. Sedikit lagi. Ah, Oh iya, Ibu nggak haus kerasa nggak, ya. Bu? Ada sih minum, mau saya minum Oh, dulu. ada. Ya, boleh, Bu, kalau mau diminum dulu. Boleh minum. Iya. Bu, ceritanya seru deh dan sangat mengalir gitu, Bu. Emang sudah pro di bidang. Ya Iya. emang Jadi kan kalau kegiatan sehari-hari bersama anak-anak. Tapi kan saya lebih baik, ke anak-anak anak-anak berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan Bu ya. khusus, iya. Iya, oke baik, Bu. Nah, sekarang kan dari tadi kan untuk orang tua nih, Bu, sarannya. Sekarang pengen Hmm. dengar dong kalau untuk guru nih kan guru juga apa ya mengalami kesulitan gitu, Bu. Sebenarnya Hmm. menyampaikan materi secara online, online terus gitu hanya video, terus suara, kata gitu. Nah, ada nggak sih, Bu, cara bermain tetap online sih, Bu, mungkin. Tapi gimana ya menyatukan antara pembelajaran jarak jauh dengan bermain gitu. Bermainnya anak di Kalau rumah. Gitu. Heeh. Kalau untuk guru ya selain materi akademik ya, tapi kan kalau saya sih sebenarnya itu materi akademik juga ada tuh materi-materi kayak kesenian seperti itu Bu Yesi atau olahraga. Itu kan bisa dengan bergerak anak minta bergerak bareng sama gurunya, misalnya berolahraga gitu. Jadi atau mungkin menari atau mungkin bernyanyi atau murojaah. Jadi ada sesi-sesi mungkin kalau pagi itu murojaah bareng. Sebetulnya itu juga satu stimulasi anak untuk bisa fokus, atensi, konsentrasi, auditori ya, mendengarkan gurunya, kemudian anak mengulang. Kemudian kalau untuk menari juga anak harus mengikuti gerakan sesuai irama. Mungkin nanti gurunya ada suara musiknya. Itu juga bagus untuk anak. Terus untuk permainan-permainan yang lainnya mungkin gurunya bisa memberikan atau memberikan contoh misalnya membuat bunga dari sedotan atau misalnya mencontohkan misalnya melipat kertas untuk anak-anak SD kelas 1. Ayo sekarang kita pakai origami, membuat bunga dari origami. Contoh ya yang pertama lipat kertasnya gitu kan. Kemudian dibuka kemudian dari ujung ke ujung. Jadi kayak gitu. Itu kan juga sebetulnya proses belajar sambil bermain. Gitu. Jadi memang tapi saya tidak menganjurkan terlalu banyak anak untuk apa ya, biasanya guru kan pakainya Zoom meeting gitu ya Bu Yesi ya. Iya, pakai Zoom. Terlalu lama menatap layar, misalnya Zoom meeting sampai 1 jam, satu guru misalnya setengah jam, nanti ada berapa mata pelajaran, itu juga eh, porsinya terlalu banyak anak menatap layar gadget gitu. Iya, Apalagi ada untuk saran. anak Oh iya. Ya, apalagi untuk anak usia 7 tahun ke bawah, sebaiknya memang dikurangi lah menatap layar gadgetnya. Saran saya sih sebaiknya kalau di sini kan juga ada sekolahnya ya Bu Yesi. Di sini kita Iya. membuatkan soal, kemudian kita jilid untuk 1 minggu, terus kita Hmm. kirim ke rumah orang tua, ke orang tuanya, dikirim ke orang tua ke rumah. Kemudian nanti di hari Jumat orang tua akan mengirimkan kembali ke sekolah seperti itu. Jadi kalaupun nanti memang ada saatnya kita video call untuk anak, itu biasanya mengecek murojaahnya, kemampuan anak tambahan ayatnya atau mereview kembali sampai di mana hafalan anaknya masih hafal atau enggak, karena kan sudah hampir 8 bulan nih pandemi kan Bu Yesi. Terus jadi guru tetap video call, tapi hanya untuk mereview hafalannya atau bertanya kondisinya. Anak nanti bisa bercerita. Nah, proses bercerita itu kan juga satu kegiatan bermain juga, dan itu bisa menstimulasi anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu sih Bu Yesi. Oh, berarti salah satu cara ngurangin gadget gitu ya, Bu, untuk proses pembelajaran.
bisa soal Kalau di sini sih begitu. kumpulin. Iya, bener, Bu. Cuma iya, Bu, Iya. idenya baik. Sangat baik, Bu. Iya, jadi Kan soalnya kalau setiap hari jadwalnya dari jam 8 sampai jam 12 anak harus natap gadget. Waduh, itu kayaknya kasihan ke anaknya, kasihan juga ke orang tuanya. Belum kalau yang anaknya banyak gitu. Apalagi kan di sini kita berhadapannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Makanya kita ya memberikan solusinya yaitu kita kumpulin soal dari Senin sampai Jumat, kita jilid, kita kirim ke rumah, nanti di Jumat dikirim lagi, dan pastikan soal itu ada ininya, apa sih, ada grade-nya. Jadi pastikan dari beberapa soal itu 70% anak bisa mengerjakan, sisanya 30% baru nanti dengan arahan orang tua. Jadi jangan sampai memberikan soal materi yang orang tuanya itu nanti akan stres, apalagi kalau yang di sini kan anak-anaknya kan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ya kita pastikan 70% anak itu bisa mengerjakan, sisanya 30% bisa diarahkan sama orang tua. Seperti itu, Bu. nah, Bu. Iya pas, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh pengen tahu juga nih, Bu. Kan ya itu banyak sih emang kasusnya yang orang tua stres, bener Bu, bener banget. Karena kan kayak perannya itu jadi ganda gitu ya Bu. Ada yang misalnya bekerja di rumah berarti dia sebagai karyawan juga, tapi juga pastinya sebagai ibu, kemudian jadi guru juga gitu. Nah itu banyak banget yang bilang lebih stres lah intinya sekolah online daripada sekolah tatap muka gitu. Nah menurut Ibu kayak ada apa ya, masukan atau apa ya, penenangan penenangan untuk orang tua gimana sih kayak menghadapi stres saat WFH gitu. Sebetulnya nggak perlu dibikin stres. Sebetulnya yang bikin kita stres itu adalah orang tua tuh terlalu punya target atau terlalu punya ambisi berlebih ke anaknya. Jadi sebetulnya sih kalau memang anak nggak bisa ngerjain, ya kita nggak perlu harus dibikin stres. Kita coba untuk kita arahin anaknya. Kalau memang anaknya agak tanda kutip agak susah ya Bu memahaminya, ya kita tetap harus sabar gitu. Nggak, karena memang yang bikin stres itu sebetulnya adalah target orang tua sendiri kepada anak. Itu mungkin targetnya terlalu berlebihan, atau ambisi orang tua yang menginginkan anak harus seperti orang tuanya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita orang tuanya punya ambisi berlebihan terhadap anak, punya target yang terlalu tinggi buat anak, kasihan anaknya juga, terlalu apa ya di bawah tekanan nantinya karena dipaksa untuk bisa sesuai sama ambisi orang tuanya. Jadi memang kita harus pelan-pelan aja, jadi pelan-pelan aja untuk bisa mengajar anak, dan nggak perlu sampai harus emosi. Ya memang disadari lah, karena orang tua itu kan kerja, pasti ada rasa lelah yang menyergap lah, udah nyampe rumah terus tiba-tiba anaknya mami aku belum ngerjain ini gitu kan. Ya sebetulnya itu dibikin santai aja, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada ambisi yang berlebih kepada anak. Orang tua terlalu tinggi ambisinya. Kemudian yang ketiga, komunikasikan dengan gurunya, komunikasikan dengan pihak sekolah. Kalau orang tua kerja, pasti kalau intinya sih sebetulnya di komunikasi. Kalau komunikasinya baik, nanti pihak sekolah juga akan memaklumi. Gitu, Bu. Oke, baik Bu. Nah, mendingan main aja ya Bu bareng anak-anaknya. Biar Iya, mendingan dopaminnya. main. Iya, dan anak-anak bahagia dengan sendirinya nanti terstimulasi semuanya sampai kognitifnya bagus. Kognitifnya bagus, akademik juga bagus. Anak stres, ya susah gitu, dan stimulasi juga nanti tidak berjalan dengan baik sehingga nggak optimal untuk tumbuh kembangnya. Tuh. Oke. Baik Bu, alhamdulillah nih sudah di Iya, penghujung acara nggak kita kerasa ya. gitu. Iya Bu, cepet banget ya. Iya. Iya, mungkin terakhir banget nih Bu, pengen nanya nih Bu terkait pesan-pesan deh untuk tetap Hmm. positif dan tetap bermain sama anak-anak gitu untuk orang tua dan guru. Oke. Pesannya sebetulnya kalau kita bicara anak-anak, ya dunia anak itu bermain. Nah,
Bermain buat anak itu sebetulnya itu adalah proses belajar. Jadi jangan pernah orang tua bilang kamu main mulu nih, lama-lama jadi malas. Enggak. Bermain itu ya belajar karena bermain itu adalah proses menstimulasi tumbuh kembangnya agar optimal. Nah, dengan bermain itu bisa menstimulasi sensori yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 7 sensori yang menjadi fondasi dalam tumbuh kembang anak. Jika 7 sensori ini terstimulasi dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan terbentuk dengan baik. Ya, jadi buat orang tua, buat guru, untuk anak-anak ya memang bermain dan jangan pernah bilang main mulu nih anak nih. Belajarnya kapan gitu? Ya memang porsinya untuk anak-anak bermain. Kita bicara anak-anak gitu. Apalagi kalau anak-anak di bawah 7 tahun. Dan saya berharap kepada orang tua, kepada guru, ya tetap berikan hak bermain untuk anak. Wih, hak bermain untuk anak. Karena itu hak ya, Bu. Iya, betul, hak. Ya, Iya. ya mungkin itu aja ya Bu Yesi ya, pesan dari saya. Iya, itu udah sebenarnya sih sudah sangat Ya, merangkum, Bu. Merangkum pertemuan kita hari ini. Paling aku review dikit aja kali ya, Bu, karena Bu Intan iya, benar-benar udah siap. semuanya sih, Bu. Jadi mungkin kalau untuk para orang tua nih kan, misalnya yang penghasilannya pun terdampak gitu akibat pandemi, sebenarnya tadi ternyata permainan-permainan yang Bu Intan beritahu itu sangat sederhana gitu, bahkan tanpa modal gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak perlu nih beliin karena anak di rumah terus beliin mainan yang banyak gitu, itu nggak perlu gitu. Jadi ternyata bisa pakai apapun yang ada di rumah kita gitu, dan tinggal kita cari ide aja gitu. Selain mungkin di sini dapat ide tadi pastinya, nah itu bisa cari di Pinterest gitu atau di YouTube gitu untuk ide-ide permainan sederhana baik di dalam ruangan dan di luar ruangan, karena ternyata di dalam ruang dan di luar ruang sangat dibutuhkan anak-anak gitu. Walaupun sekarang porsinya berkurang untuk yang luar ruangan, tapi dua-duanya sangat dibutuhkan gitu. Jadi harus tetap dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi tetap positif ya para orang tua dan mungkin kakak-kakak, tante-tante juga yang ngajak main ponakan dan adik-adiknya bisa main apa aja dan bisa main di mana aja gitu walaupun pandemi gitu sih Bu. Iya, sip. Gitu. Mantap Bu Yesi. Iya. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya menjadi Mekar juga akan mengadakan IG Live berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi misalnya nanti ada, pantengin terus dan jangan lupa ya kan harus follow nih kan, follow menjadi Mekar dan follow Yamed Smart gitu. Untuk info terkait tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus juga ya Bu, bisa follow Yamed Iya. Smart dan di Iya. sana juga ada layanan-layanan yang bisa didapatkan oleh anak-anak yang membutuhkan gitu. Begitu ya, Iya. Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu Iya. dan inspirasinya hari ini. Sampai ketemu Iya, lagi di sama-sama kesempatan. Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yesi. Ya, makasih semua juga ya. Sahabat-sahabat menjadi Mekar. Terima kasih.